Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Line News Today, referensi informasi terkini. Apa kabar nih, sahabat Line News ya? Kabupaten Mojokerto sebentar lagi bakal masuk di momen juga pilkada ya, gitu. Jadi di sini nanti kita akan membahas banyak sekali tentang aturan-aturan seperti apakah nanti di Pilkada Kabupaten Mojokerto gitu. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam Mas Aris. Selamat malam juga. Ya, sehat Mas Aris ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Toh, sudah hadir di tengah-tengah kita Mas Aris ya. Ini adalah ketua dari Bawaslu Kabupaten Mojokerto. Baik, Mas Aris, kayaknya sudah siap nih menghadapi tensi tinggi politik di Pilkada Kabupaten Mojokerto gitu. Sementara ini bagaimana sih persiapan dari Bawaslu Kabupaten Mojokerto? Ya, terima kasih. Jadi sebagai lembaga yang ini dibentuk oleh undang-undang Oke. berkaitan dengan pengawasan dalam baik itu tahapan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam menghadapi tahapan pemilihan bupati nanti tanggal 9 Desember, kami sampai detik ini sudah siap 199%. 199% ya, udah hampir 200 berarti. Ya. Gitu. Baik, ini berarti untuk ini udah masuk di tahapan keberapa nih kalau boleh tahu? Kalau sekarang ini tahapan pencalonan. Udah tahapan pencalonan. Jadi kita hari ini yang dilakukan oleh teman-teman KPU ini sudah masuk di tahapan pencalonan. Oke. Tetapi memang sampai detik ini memang belum ada penetapan. Oke. Ya, kemungkinan insya Allah tanggal 23 Oke. September ini. Iya. Jadi setidaknya ini adalah tahapan permulaan yang sebenarnya ini apa ya? Satu, kami sebagai penyelenggara itu ya agak deg-degan karena begini. Kabupaten Mojokerto dalam 2 kali pilkada, Iya. baik 2010 maupun Iya, 2015, titik kerawanannya itu di tahapan pencalonan. Oh, gitu. Kita ingat betul lah, 2010 itu ya di pencalonan, 2015 juga di pencalonan. Oh gitu, berarti karena dulu ada histori-histori yang sedikit Iya. itu ya, panis banget kayak gitu ya, yang benar-benar itu jadi pelajaran juga ya buat Iya, kita semuanya ya gitu ya. Jadi itu termasuk kita masukkan dalam apa istilahnya indeks kerawanan pemilihan. Jadi Kabupaten Mojokerto itu kemarin dalam rilis Bawaslu RI itu 5 besar nasional. Wah, Untuk dimensi kerawanannya. pencalonan. Ya, bukan yang 5 besar, lima iya, besar ya. nasional. Oh, Ya. Oke. Jadi ini kan pelajaran karena berdasarkan dalam 2 pilkada terakhir. Mas. Oke. Iya, iya, iya. Tuh. Oh, berarti ini kita sudah mulai tahap sebentar lagi juga mau penetapan ya. Iya, betul. Untuk sementara ini berarti sudah ada 3. Iya, Kemarin informasi yang saya cek di media-media ya, Iya. media online gitu itu ada 3 ya, benar Ada ya? 3, jadi yang sudah memasukkan berkas, baik itu berkas syarat maupun persyaratan Iya. pencalonan itu sampai detik ini dan memang kayaknya hanya 3 ini kayaknya. Oh gitu. Iya. Berarti semuanya nih berarti memang sudah ditutup atau gimana? Masih belum? Sudah ditutup. Sudah ditutup Pendaftaran berarti itu kan tanggal 4, 5, 6 Oh, kemarin. September kemarin. Iya. Oh gitu. Berarti udah ditutup dan Betul. udah udah ada 3 calon ini tadi. Iya. Cuma nanti penetapan hasil dari apa istilahnya identifikasi yang dari berkas-berkas itu tadi. Iya, betul, Nanti ya. tanggal 26 September. Siap ya. Oh gitu. Ya, dari ketiga calon ini tadi udah lengkap semuanya berarti Mas Haris ya? Kemarin itu kan masa perbaikan berkas, jadi memang ada beberapa dokumen yang itu harus memang diperbaiki oleh para calon ini. Oke. Nah, alhamdulillah tanggal kemarin itu sudah dilengkapi semua dan ya kita berharap lah. Jadi ini semua lancar, terpenuhi, tidak ada kendala. Jadi Mojokerto menjadi Mojokerto yang ceria gitu loh. Bukan menjadi yang merah-merah terus gitu. Harus. Iya. harus. Jadi semakin hari semakin ke depan juga harus semakin baik Iya, lah ya betul, untuk ya. pilkada di Mojokerto gitu. Kemarin pada waktu tahapan untuk pendaftaran kemarin aman masih lancar kemarin ya? Kalau aman, Aman cuma ya? begini. Jadi
karena ini kan tahapan kita di tengah pandemi. Pandemi. Oke. Ini persoalan. Jadi Ah, ah. masyarakat juga harus tahu bahwa kita ini sedang berpesta demokrasi tapi di tengah pandemi. Semuanya pokoknya di tahun 2020 ya. Kita semuanya di momen pandemi semuanya. Lulusan pandemi gitu ya. Lulusan sekolah pandemi ya Pandemi, gitu ya. itu. Kerjaan pandemi gitu itu. Pilkada juga terimbas juga ya. Iya, jadi karena ini pesta demokrasi, yang namanya pesta itu kan penuh dengan keceriaan. Nah, sebenarnya gitu. Kegembiraan, Sebenarnya ya. begitu. Oke. Tetapi kita di tengah pandemi. Oke. Ingat Mas, jadi ini corona. Ah, Ada betulan loh ini. ada betulan ya. Iya, mematikan gitu loh. Jadi satu sisi tahapan ini harus sesuai dengan ketentuan, artinya baik penyelenggara teknis yaitu KPU dan teman-temannya, ataupun peserta Ya. itu harus sesuai dengan aturan. Tetapi di lain sisi Ya. kita harus menjaga bahwa ke depan tidak ada klaster baru yang namanya klaster pilkada. Benar juga, iya, benar-benar. Jadi udah dipersiapkan, diwanti-wanti ya. Jadi iya. jangan sampai ada klaster baru seperti Iya. itu. Jadi berarti kemarin pada waktu pendaftaran juga udah standar protokol kesehatan juga sudah benar-benar ditekankan ya. Iya, jadi sampai masuk gedung itu berapa orang, Oke. standarnya Iya. pakai sarung tangan, pakai masker. Iya, heeh. Yes, pokoknya standar WHO lah kira-kira. Oh, gitu. Tapi tetap kemarin saya lihat sih juga di media-media juga pada waktu mengantarkan calon-calonnya juga kemarin ya. juga orang banyak juga ya. Ya, jadi itu memang jadi bahan evaluasi kita berkaitan dengan karena memang di pengaturan baik di PKPU maupun Perbawaslu. Oke. Jadi begini Mas, di PKPU itu, nah ini yang belum tahu ya. Ya. PKPU itu peraturan Komisi Pemilihan Umum. Jadi ini Oke. aturannya KPU. Oh, aturannya Kalau KPU. Bawaslu itu ada Perbawaslu, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nah, gitu. ini memang hanya mengatur soal pendaftaran kemarin ya. Memang hanya mengatur ketika orang mendaftar itu di dalam gedung atau di lokasi KPU. Oke. Tetapi di deretan jalan, arah-arahan dan lain sebagainya ini memang kemarin ya nyun sewu memang tidak diatur di aturan itu. Oh gitu, berarti bukan wewenang dari Bawaslu. Ya, tetapi Ah. bukan lantas Bawaslu cuci tangan Cuci tidak tangan. mau apa-apa, tidak. Tetapi memang di pengaturan Perbawaslu kita memang kita punya, jadi istilahnya penanganan pelanggaran itu bisa hukum yang lainnya. Kalau memang itu tidak diatur di aturan Bawaslu maupun aturan PKPU ataupun undang-undang, kita bisa meneruskan pelanggaran itu ke hukum yang lainnya. Misalkan berkerumunan itu melanggar aturan protokol kesehatan. Ya, Nah, benar. kita akan berkirim surat merekomendasi bahwa kegiatan tersebut itu ternyata melanggar protokol kesehatan. Iya. Salah satunya ke gugus tugas Oke. atau ke gubernur, Berarti akhirnya juga bekerja sama dengan pihak lain. pihak lain. Jadi ya. tidak bisa kita Bawaslu Iya. sendirian karena memang ya jujur saja Mas, aturan kita termasuk undang-undang pilkada ini kan masih undang-undang 2016. Jadi belum ada pembaruan yang berbasis pandemi corona ini. Oh Gitu gitu. loh. Undang-undang kita masih undang-undang 2016. Berarti Undang-undang pilkada. berarti nggak di situ nggak ada istilahnya sedikit apa ya untuk aturan-aturan di momen pandemi ini maksudnya nggak ada yang beristilahnya pasti ada kan nanti aturan-aturan yang untuk Ya, khusus pandemi ini. pasti ada. Jadi ini Bawaslu masih informasinya ya kita di grup-grup diskusi di Bawaslu di Indonesia ini. Sebenarnya ini Bawaslu juga sudah menyiapkan berkaitan dengan aturan pengawasan di tengah pandemi. Oh, Cuma memang begini Mas, jadi di aturan KPU itu juga sudah banyak menyebutkan yang terbaru baik PKPU 5 maupun PKPU 10 ini tahun 2020 ya. itu sudah menyebutkan harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, tetapi memang ini belum dibarengi dengan aturan Bawaslu. Ya. Yang itu kira-kira misalkan orang melanggar protokol kesehatan ini mau diapain sih? Iya. Nah, itu memang belum diatur di aturan Perbawaslu. Tetapi ini tidak lantas kosong hukum tidak. Kita masih punya strategi penerusan hukum yang lainnya. Ya salah satunya ya kita memberi kerjasama dengan stakeholder yang lainnya, Oke. gugus tugas, kepolisian maupun pemerintah daerah berkaitan dengan penegakan aturan protokol kesehatan. Iya.
Bener banget sih. Jadi kan di momen pandemi ini kan pasti semuanya juga serba terbatas ya. Serba terbatas. dibatasi Iya, juga, gitu. iya. Jadi kita ngumpul nggak boleh banyak. Nggak boleh gitu, banyak, harus berjarak, Iya. standar Dan- masker dan lain ya, sebagainya. gitu, seperti itu. Dan dari ketiga calon ini pasti mereka juga akan berlomba-lomba untuk mencari suara kan. gitu. Nah, jadi ini juga menjadi harapan besar Bawaslu sebenarnya berkaitan dengan ke depan. Karena setelah tanggal 23, tanggal 26 ini sudah masuk tahapan kampanye, Mas Tio. Jadi masuk tahapan kampanye ini ternyata baik di PKPU 5 maupun PKPU 10 di aturannya, metode kampanye itu sama dengan metode kampanye sebelum-sebelum ada pandemi. Nah, Jadi masih dimungkinkan ada hiburan, Iya. ada pertemuan rapat umum di lapangan itu masih ada. oh berarti sampai detik ini juga masih belum ada langkah-langkah ya dari Lah, Kalau ini. berarti ini kan kita juga menunggu dari pusat. Iya, jadi tapi memang harapan besar kita selain nanti sambil menunggu aturan yang Iya. resmi, kami sangat berharap Bawaslu Kabupaten Mojokerto baik untuk peserta Ya. ataupun masyarakat pada umumnya ketika nanti misalkan ada kegiatan perapat umum misalkan yang itu menghadirkan artis ibu kota atau Ya, apalah itu kan oke. pasti berjubal-jubal. Iya, benar. Nggak mungkin lah kemudian kapasitas lapangan itu 5.000 bisa jadi yang datang itu sampai 25.000 gitu. Benar sekali, Nah, ya. ini kalau kemudian ini memang ya pelanggaran sebenarnya Ya, Mas. Di aturannya itu pelanggaran, tetapi kita membendungnya itu juga harus melibatkan pihak keamanan. Kemudian kita harus memastikan masyarakat itu hadir dengan protokol kesehatan. Nah, jadi nanti kerja Bawaslu ini double ke depan Double, itu. pasti. Selain harus tidak boleh kampanye menjelek-jelekan dan lain sebagainya. Ya. Kita harus memastikan peserta ini mematuhi protokol kesehatan gitu loh. Jadi makanya Bawaslu ke depan ini kami yang menjalin kerjasama dengan semua stakeholder. Oke. Karena tanggung jawab penyebaran corona ini kan memang tanggung jawab pemerintah secara Ya. umum, tetapi dalam konteks pilkada Bawaslu sebagai leading sektor utama. Jadi kita ya pasti akan kerjasama baik itu dengan gugus tugas maupun pemerintah daerah. Iya. Baik, Mas Aris, Ya. tugas utama dari Bawaslu kan pastinya juga monggo. Cerita terus saya. santai aja ya. Ya tegang. Baik, oke. Tugas utama dari Bawaslu kan pastinya juga selain ada pengawasan ya Ya, utamanya pengawasan pengawasan kita, dari pengawasan. mekanisme dalam pilkada itu Ya, tadi. siap. Selain ada pengawasan itu tadi ada apa aja sih tugas-tugas dari Bawaslu itu mungkin Nah, bisa dijelaskan nggak? Mas Dio harus tahu dan masyarakat pada umumnya harus tahu Ya. juga. Jadi tugas Bawaslu yang paling utama baik itu di pengaturan undang-undangnya itu yang pertama itu adalah melakukan pencegahan sebenarnya. Pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran. Oke. Jadi makanya kami selalu misalkan nanti masa tahapan kampanye ketika ada orang misalkan potensinya melakukan pelanggaran, pasti jajaran kami baik itu di tingkat kecamatan, desa maupun nanti di tingkat TPS, Oke. itu pasti akan mengingatkan terlebih dahulu. Ya. Karena ya ini memang menjadi bagian dari tugas pokok yang ya apalah. Kalau sudah masuk penindakan itu kan pasti akan banyak muncul persoalan lah. Iya, kontra Mending ya, iya, pasti ya. jadi kita lakukan upaya-upaya preventif terlebih dahulu. Pencegahan, kita ingatkan. Kalau misalkan dengan lisan tidak bisa, ya dengan tulisan. Iya. Kalau memang ini dua metode ini memang sudah tidak bisa, ya mau bagaimana lagi. Tugas yang kedua kan mengawasi tahapan. Iya. Tugas yang ketiga itu melakukan penindakan atas dugaan pelanggaran. Jadi kalau sudah udah terbukti, dicegah, diawasi, tapi ternyata masih nyun sewu beler misalkan, ya akhirnya masuk meja penindakan pelanggaran. Nah, yang ketiga keempat terakhir, tugas Bawaslu itu mengawasi netralitas ASN, TNI dan Polri. Jadi tugas terakhir Bawaslu itu mengawasi netralitas ASN, TNI, Polri. Jadi 3 lembaga ini, baik TNI, polisi ini kan dia tidak punya hak pilih dan dia juga harus netral. Iya. Nah kalau ASN ini punya hak pilih Iya. tapi harus netral. Iya. Nah ini menjadi salah satu fokus pengawasan Bawaslu. Tetapi catatannya adalah Bawaslu itu sebenarnya
ingin mencegah terlebih dahulu. Jadi hal-hal yang dilakukan Bawaslu dalam upaya pengawasannya itu yang pertama adalah pencegahan. Ibarat bapak ke anak, le, ojo ndablek-ndablek le. Engko lek ndablek kejerumus ngono. Lah itu lek wis dielingno 1, 2, 3 kali ndak bisa, ya iya ditindak. Cuma sebenarnya kami sangat berharap lah. Jadi bukan berarti Bawaslu kalau tidak ada pelanggaran tidak bekerja. Itu artinya kan upaya pencegahannya berhasil begitu loh. Jadi masyarakat harus paham juga ketika jumlah pelanggaran kita yang kita tangani tidak banyak itu bukan berarti kita tidak ngawasi apa-apa. Itu malah justru ya kita upaya pencegahannya maksimal. Itu yang terpenting kan di sana kan sebenarnya. Berarti untuk tim dari Bawaslu sendiri udah tersebar sampai tingkat bawah atau sejauh ini masih sampai tingkat desa. Tingkat desa. Jadi ada 18 kecamatan. Itu kita punya personil 3. Jadi masing-masing satu kecamatan ada 3. Di tingkat desa ada 1 personil. Jadi itu namanya Panwas Desa atau Panwas Kelurahan. Itu 1 desa 1 personil kita. Cuma nanti menjelang coblosan Desember, tanggal 9 Desember itu kita 1 bulan sebelumnya kita juga membentuk pengawas TPS. Jadi 1 TPS itu nanti kita punya 1 personil untuk mengawasi. Jadi ini kerjanya nanti yang paling utama ya pencegahan. Jadi kalau nyun sewu, kalau panjenengan nanti dikasih duit, konangan pengawas kami, pasti pengawas kami ngelingno. Awas lo cowok. Itu yang penting iya. Dilingno. Oleh. Ojo. Iya. Tolak money politik. Baik, Mas Adis. Kalau tugas Bawaslu itu memang secara dilihat itu memang berat sekali ya. Iya. Apalagi kan pastinya kan dari kalau ada 3 paslon nih ya, pasti kan mereka juga akan istilahnya lobby seperti itu. Siap. Kan ada seperti itu kadang seperti itu ya. Jadi untuk menjaga netralitas dari Bawaslu sendiri ini bagaimana ini? Ya. Jadi kalau di aturan kode etik kita kan kita harus menjaga apa istilahnya? Simpe lah. Soliditas, integritas, M-nya itu apa lupa saya. Jadi kita harus menjaga integritas. Jadi integritas itu OSIN P. Jadi M-nya itu netralitas. Jadi P-nya profesional gitu. Jadi apa ya? Saya pastikan penyelenggara di pengawasan itu apa ya? Netralitasnya insya Allah lah. Kalau track record kita itu kan kita itu kan punya kewajiban. Setiap ada laporan harus kita tidak lanjuti tuh. Jadi kita bisa mengukur dari situ saja. Nah, selain itu saya pastikan kalau ada penyelenggara kami, baik itu di tingkat kecamatan, desa maupun nanti di tingkat TPS, yang masyarakat anggap itu tidak netral, condong ke A, ke B, laporkan ke kami. Tuh langsung dari ketuanya sendiri ya gitu. Misalnya kan biasanya yang di notabene kan biasanya di tingkat bawah. Seperti itu kan saling lapor mereka. Nanti kalau sudah masuk di tahapan kampanye nanti mereka akan saling lapor. Dan itu si A, si B. Dan itu sangat menggoda kami begitu loh. Benar. Ya nyun sewu karena ya penyelenggara baik pengawas ini kan manusia biasa tuh. Manusia biasa yang ya mungkin ya nyun sewu. Kita mungkin tidak seadil konsepsi keadilan itu sendiri. Jadi kita sangat masih mungkin lah. Karena kan ya manusia kan begitulah. Iya. Gitu. Makanya partisipasi masyarakat, gotong royong masyarakat dalam ikut membantu kami itu sangat kami butuhkan. Jadi masyarakat itu punya peran penting dalam tetap menjaga integritas pengawas. Karena catatannya Mas Dio, Bawaslu itu pengadil. Pengadil. Jadi selain pengadil kan pengawas dia sebenarnya, pengawas dan pengadil. Makanya jargon kita itu kan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah itu dia. Kalau masyarakatnya tidak mau bersama kami, misalkan penolo, gak netral gak mau membantu atau gak mau melaporkan ke kami, ya bagaimana kemudian moto itu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan adil pemilu ya
ya nyuwun sewu ya Iya. sesuatu yang mustahil ke depannya Iya. kan. Jadi harus sinergi berarti ya? Iya, harus sinergi. Antara masyarakat sama Bawaslu juga nantinya dan stakeholder yang ada itu nanti juga harus bersinergi gitu. Jadi Bayangkan sekarang Mas nyuwun sewu. Jajaran kita ini kan terbatas toh. Di tingkat kabupaten cuma 5 orang. Di tingkat kecamatan kabupaten, 3 orang. Gimana? Di tingkat desa 1 orang. Harus ngawasi jumlah DPT kita itu 800.000. Tuh, Kalau tidak melibatkan masyarakat, stakeholder. nggak imbang sekali ya. Jadi 1 banding kira-kira 100, ya 200-an ribu lah. Iya, nggak imbang sekali gitu. Misalnya Itu loh. gitu. Jadi kesadaran mewujudkan pemilihan yang demokratis dan pemimpin yang adil dan lain sebagainya itu kalau tidak ada keterlibatan masyarakat dan harus apa ya istilahnya jaga Bawaslu dan KPU, saya rasa yaitu itu sangat mustahil. Ya. Kalau masyarakatnya ternyata masih acuh itu ya saya rasa mustahil sekali. Gitu. Biasanya nih kalau pada waktu masa-masa kampanye seperti itu akan ada banyak sekali yang melapor. Gitu Iya, ya. jadi ya ini sedikit flashback ke flashback, 2019 ya. Jadi yang paling deras itu ya masa kampanye urusan laporan. Baik itu yang dilaporkan di tingkat kabupaten, kecamatan, tapi rata-rata masyarakat itu lebih ke kecamatan kan, karena kan memang aksesnya lebih dekat. Tapi biasanya ke desa dulu, nanti teman-teman Panwas desa itu membawa ke tingkat kecamatan. Jadi laporan itu luar biasa masa kampanye. Jadi cuma memang ada beberapa laporan yang bisa kita tidak lanjuti dan ada yang tidak. Karena memang kan tidak semua laporan kita tidak lanjuti. Oh gitu. Kadang-kadang masyarakat itu berani melapor tapi apa ya, untuk memenuhi syaratnya. Misalkan memang syaratnya kan memang ya ini kan jadi tetap ada. Jadi ada syaratnya gitu loh. Jadi tidak hanya ada pelanggaran, tidak bisa. Pelapor itu harus ada syaratnya. Salah satunya ya harus melampirkan identitas resmi berupa KTP, bukti-bukti atau minimal bukti permulaan lah. Itu harus. Nah, kadang-kadang masyarakat memang ya ini juga jadi pembelajaran evaluasi di 2019 kemarin. Jadi pelapor itu kadang-kadang ya satu dia tidak mau memenuhi melengkapi syarat formilnya itu. Jadi syarat formil itu berupa nama, siapa yang dilaporkan. Itu kadang-kadang ya mungkin takut lah, masyarakat masih takut. Kesadaran politiknya masih takut. Entah mungkin karena khawatir golek konangan, tak ya opo ya kan. Karena yang dilaporkan itu ya paling ya tetangganya sendiri, Pak Li sendiri, yang kebetulan tadi tim. Tapi prinsipnya setiap laporan kalau memenuhi syarat formil dan material, Bawaslu pasti akan menindaklanjuti itu. Dan laporannya itu 24 jam? 24 jam kita. Jadi kalau di kantor Bawaslu Kabupaten itu kita ada piket istilahnya 24 jam. 24 jam. Tetapi masyarakat sebenarnya tidak harus datang. Bisa menghubungi di sosial media kami atau bisa japri itu paling tidak itu informasi awal yang pasti akan kita tindak lanjuti. Jadi tindak lanjuti itu bisa jadi yang pelapor itu bisa kita arahkan ke kantor atau ke kecamatan untuk melengkapi syarat-syarat itu. Tetapi evaluasi kemarin di 2019 itu rata-rata mentahnya laporan masyarakat itu ya kalau sudah diminta untuk pemenuhan syaratnya itu masyarakat masih enggan. Maunya itu dia lapor gitu aja. Terus kita bergerak sendiri kalau karuan ya susah kan. Padahal kita pasti akan merahasiakan pelapor loh padahal. Jadi pelapor itu pasti akan kita rahasiakan. Cuma memang kalau arahnya nanti ke pidana ya enggak mungkin toh pelapor itu enggak akan kita libatkan. Ya pasti kita minta keterangan dan lain sebagainya. Ya ini jadi pelajaran lah. Jadi masyarakat kami sangat berharap ya kalau memang niatnya itu apa ya membangun pilkada yang demokratis, jujur, adil ini ya harus berani melapor dan ya menjadi bagian dari apa ya menegakkan itu kan luar biasa. Kami sangat apresiasi lah. Gitu. Baik, contoh-contoh pelanggaran yang paling banyak itu apa sih biasanya, Mas? Kalau pelanggaran kemarin administrasi sebenarnya, Mas. Administrasi itu kan berkaitan dengan tata cara,
prosedur, dan mekanisme. Jadi pelanggaran administrasi itu berkaitan dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme. Yang paling banyak itu ya pemasangan banner, stiker, atau dalam bahasa pemilunya APK lah, alat peraga kampanye itu. Masyarakat pasti tahu. Sekarang kan kalau lewat jalan protokol, jalan desa atau lain, itu banner kan banyak. Lah kemarin itu 2019 kita itu ribuan menangani pelanggaran itu. Aturan ini seperti apa toh? Semuanya APK yang benar itu yang gimana sih kalau? Nah, karena biar lebih masyarakat juga tahu ya, lah. jadi salah satu aturan pemasangan APK yang benar itu adalah satu, tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang. Itu salah satunya di lembaga pendidikan. Jadi di depan sekolah itu enggak boleh. Karena ini kan lembaga pendidikan. Yang kedua, tempat ibadah. Jadi tempat ibadah masjid, gereja, pura, wihara, atau apa yang kejawen itu apa? Kelenteng dan lain sebagainya. Itu tidak boleh di depan itu. Terus kemudian di fasilitas-fasilitas pemerintah, kantor dinas, depan pendopo. Iya. Terus kemudian tidak boleh dipaku di pohon-pohon. Itu tidak boleh. Kemudian dipasang di tali di cagak listrik. Itu tidak boleh. Nah, kemarin di 2019 itu kita banyak melakukan penindakan terhadap pelanggaran ini. Soalnya mereka bakal banyak-banyakan untuk mencari. Iya, jadi apa ya? Ini memang sudah jadi semacam kayak tradisi gitu, Mas. Jadi kebetulan tempat-tempat yang dipasang yang dilarang ini itu tempat-tempat yang strategis biasanya begitu. Benar, iya. Masjid, dilihat, iya kan, gitu. Masjid itu kan setiap Jumat mesti rame, udah dilihat dan sebagainya. Terus kemudian di pohon itu kan simple, tinggal dipaku begitu aja. Padahal ini kan dilarang. Nah, tetapi upaya Bawaslu sebenarnya tidak cukup banyak menindak begitu loh. Kita juga terlibat dalam sebenarnya Bawaslu itu sering Mas mengirim surat ke peserta untuk imbauan agar mematuhi bla 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 aturannya bla 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 dan lain sebagainya. Tetapi entah ya apa ya, itu masih terulang terus itu. Dan ini ya dari pemilu ke pemilu ya wis masalahnya ya ini. Tradisinya seperti itu. Iya. Ya. Masalahnya pasti seperti itu lah ya. Jadi kami sangat memohon sekali lah. Ada penindakan sampai mereka kalau mungkin maksimal mungkin pencopotan. Kalau administrasi itu ya APK itu. Administrasi ini kan termasuk pelanggaran administrasi Mas. Kalau administrasi itu ya maksimal ya dicopot. Pencopotan. Jadi Bawaslu akan berkoordinasi dengan pihak keamanan atau stakeholder Satpol PP lah biasanya begitu. Ya kita menertibkan. Padahal idealnya sebenarnya kan mereka sendiri yang mencopot. Tetapi kan ya apa boleh buat masyarakat pasti akan melihat Bawaslu. Ya, akhirnya kita berkoordinasi dengan Satpol PP untuk mencopot. Netralitasnya itu tadi gitu. Iya kalau betul. Si A nggak dicopot tuh bannernya gitu. Lah, tetapi masyarakat harus tahu juga meski kalau masyarakat merusak itu potensi pidana loh Mas. Oh gitu. Merusak bannernya calon itu potensi pidana. Ini catatan. Ini kasus 2018. Untung tidak terjadi di Mojokerto, ini terjadi di Jombang. Jadi ada orang yang ngambil banner dibuat tutup kandang sapi Mas. Loh itu dipenjara 1 bulan, 1 bulan penjaranya. Ini niatnya ditutup kandang sapi Mas. Jadi fakta di persidangan itu kan ya apa? Karena ini kan masalahnya perusakan. Jadi memang ini diatur di undang-undang. Jadi tidak boleh melakukan perusakan. Lah ini orang mungkin tidak tahu aturan. Iki banner ketok nganggur gede ukuran 3 musuh 4 lah. Ini kan eman. Makanya masyarakat meskipun itu nanti digunakan untuk tutup kandang sapi, untuk ngeler gabah, alas apa gitu ya. Jangan. Ini like spesialis. Masyarakat jangan macam-macam. Sebelum nanti selesai tahapan kampanye, masa tenang itu ya itu pun harus lembaga pengawas yang menurunkan setelah gitu. Iya, enggak boleh masyarakat ikut mencabut ngawur, enggak boleh. Karena baik. Tuh ya, jadi sekali lagi buat seluruh warga Mojokerto ataupun sahabat Line News ya. Jadi kalian kalau memang nantinya
pada waktu masa kampanye melihat ataupun mendengar atau ada pelanggaran-pelanggaran seperti apa itu, nanti kalian juga jangan takut ataupun sungkan untuk lapor ke Bawaslu yang ada di tingkat kecamatan gitu. Dan nantinya juga kalau memang kalian lihat ada banner-banner besar gitu, jangan diambil. Benar Mas Haris ya? Iya. Karena ada bahaya juga, pidananya ya. pidana ini. Gitu. Baiklah kalau gitu, sampai lanjut kita akan lihat sebentar ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi, ngupas lagi tentang pelanggaran-pelanggaran ataupun tugas-tugas dari Bawaslu Kabupaten Mojokerto di momen Pilkada Kabupaten Mojokerto. Kita ketemu lagi nanti ya. Kita lihat sebentar.